Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hudur rahimakumullah, para asatidzah dan ustadzat, para santri santriwati, para wali murid serta para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat-nikmat kemudahan untuk berbuat baik. Mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, dan mari kita terus thalabul ilmi, belajar ilmu agama dimanapun kita berada, dengan menghadiri majelis ilmu atau membaca buku atau bertanya kepada ahli ilmu tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Sebab kebodohan adalah pintu yang paling utama iblis masuk kepada manusia. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "I'lam annal babal a'zam yadkhul minhu iblis wa ala al-insan 'ala an-nas huwa al-jahl." Ketahuilah, itu paling besar di mana iblis akan masuk menggoda dan memperdaya manusia adalah pintu yang namanya al-jahl, pintu kebodohan atau kebodohan. Fa huwa yadkhulu minhu 'ala al-juhali bi aman. Ketika orang itu bodoh, maka iblis akan mudah untuk memasuki dan menggoda orang-orang yang jahil tersebut. Kemudian orang-orang jahil itu membuat hal-hal yang baru dalam agama, tata cara ibadah yang baru, bentuk ibadah yang baru, dan lain sebagainya. Karena itu ikhwan al-fadhil rahimahullah ta'ala, kebodohan itu harus dilawan ya, dengan cahaya yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW datang membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui beliau Allah Ta'ala menyelamatkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya ilahi yang terang benderang. Tidak ada kebaikan kecuali beliau sudah sampaikan, dan tidak ada keburukan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan umat dari keburukan-keburukan tersebut. Kewajiban kita belajar, memahami, dan kemudian mengamalkan apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala, ini adalah pertemuan ke-6 atau kajian ke-6 untuk membahas secara ringkas kitab Fadlul Islam, kitab yang berjudul Keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas tentang kewajiban masuk Islam. Juga sudah dibahas tentang kita ini harus merasa cukup dengan Quran dan Sunnah. Tidak boleh mengambil dari selain Al-Quran dan Sunnah dalam beragama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengambil dasar selain Quran Sunnah, dia itu sesat, menyimpang, karena tidak ada setelah kebenaran kecuali dhalal alias kesesatan. Al-Quran adalah kebenaran, Sunnah Rasulullah SAW adalah kebenaran. Kalau kemudian kita ini mengambil dari selain Quran Sunnah ya, untuk beragama, untuk akidah, untuk ibadah ya, kita sebenarnya sedang meniti jalan yang menyimpang.
Karena Nabi SAW telah menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang apa saja yang kita butuhkan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembahasan ini tentang kewajiban kita masuk Islam secara keseluruhan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab wujubid dukhuli fil islami kullih. Bab tentang kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, wa tarki ma siwahu, dan meninggalkan selain yang bukan Islam. Namanya kewajiban berarti harus kita tunaikan. Kita wajib masuk Islam secara keseluruhan. Dalam Islam ada akidah. Dalam Islam ada ajaran ibadah, ada ajaran muamalah, ajaran akhlak. Nah, kita semua dituntut untuk mengimani dan tunduk dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita mengamalkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran Sunnah. Wa tarki ma siwah, dan meninggalkan yang lain. Cukup dengan ajaran Nabi SAW dan tidak mengambil hal-hal yang datang dari selain agama Islam. Jadi dalam bab ini ada dua unsur ya. Kita hendaknya menghiasi diri dengan ajaran Islam dan melepaskan diri dari hal-hal yang bukan dari agama Islam, yang biasa diistilahkan dengan at-tahliyah. Kita menghiasi diri dengan ajaran Islam yang memang semuanya hak dan cahaya. Kemudian kita membersihkan diri dari apa saja yang bukan dari agama Islam ya. Keyakinan-keyakinan khurafat misalnya ya. Hal-hal yang fiktif, yang ditakuti pada hakikatnya tidak ada, atau tradisi yang isinya kezaliman, tradisi yang isinya syirik, tradisi yang isinya hal-hal yang membuang-buang harta misalnya. Maka ini hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang beragama Islam, yang mengaku sebagai penganut dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menerima semuanya dan kemudian mengamalkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pilih-pilih. Yang enak diamalkan, yang susah ditinggalkan, yang ringan diamalkan, yang berat ditinggalkan. Tidak seperti itu. Karena Islam itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat seluruh manusia dengan seluruh ajaran yang ada dalam agama Islam. Semuanya baik, semuanya lurus, semuanya hak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah, dan juga tidak ada yang menyimpang. Kita diberitakan untuk mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan, tidak pilih-pilih ya. Kita tidak seperti saat walimahan memilih yang kita suka dan meninggalkan yang tidak kita inginkan. Islam itu rahmat buat kita semua, maka hendaknya seseorang tunduk patuh dengan penuh ya, kemudian mengamalkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab manusia tanpa agama Islam kalwuhush, akan bertindak seperti binatang liar yang kuat menindas yang lemah. Atau manusia tanpa agama akan seperti orang-orang yang meninggal walaupun masih hidup. Wa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fil dhulumat laysa bi kharij minha. Apakah orang yang meninggal kemudian kami hidupkan?
Lalu kami berikan bagi dia cahaya, yang dengan itu dia berjalan di tengah manusia. Di Islam itu rahmat, Islam itu akan meningkatkan martabat manusia sehingga jauh dari sifat-sifat kebinatangan, dan Islam itu akan membuat orang betul-betul hidup, ya. Bukan sekedar hidup karena punya nyawa, punya roh, tapi betul-betul hidup. Hidupnya bermakna, hidupnya lurus, hidupnya bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama, wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Surah Al-Baqarah 208. Silakan dicatat terutama buat santri-santriwati, ya. Kita beragama dengan dasar Quran dan Sunnah, ya. Dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menyadari dan mendidik diri bahwa ajaran agama kita dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditambah dengan bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkannya. Surah Al-Baqarah 208, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Kita lihat dahulu apa yang dimaksud dengan as-silm. Fis silmi dikatakan oleh beberapa ulama tafsir dari generasi salafus saleh, ya, as-silmu dalam ayat ini adalah al-Islam. Kata kalau Imam Mujahid rahimahullah, Imam Qatadah rahimahullah, bahwa as-silmu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi artinya adalah al-Islam, agama Islam. Nah, sekarang kita lihat dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Firman Allah Ta'ala diawali dengan seruan indah kepada hamba-hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat iman kepada mereka. Jadi kita ini betul-betul berkepentingan dengan ayat ini secara khusus, ya. Dan seluruh ayat Al-Quran secara umum. Tapi di sini ada panggilan khusus yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka siapapun yang mengaku beriman hendaknya menaruh perhatian kepada ayat mulia ini. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang sudah Allah berikan nikmat iman, wahai orang yang sudah Allah berikan nikmat iman kepada mereka. Di iman itu hakikatnya adalah anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari orang tua kita, bukan dari guru kita, bukan dari lingkungan, tapi murni anugerah ilahiyah. Buktinya ada sebagian orang, sebagian nabi bahkan di antara anggota keluarga mereka tidak beriman. Maka mari kita ingat-ingat, kita sadari iman adalah anugerah ilahiyah, minhatun ilahiyah, betul-betul anugerah ilahiyah yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan kaum mukminin. Karena orang-orang yang kufur jauh lebih banyak, orang-orang yang belum beriman kepada Allah Ta'ala jauh lebih banyak. Maka kita mari bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Dengan iman ini seorang hamba menjadi baik, seorang hamba akan dapat janji masuk ke surga Allah Ta'ala di akhirat nanti, dan seorang hamba akan mendapatkan hidayah-hidayah yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang beriman,
syukurilah nikmat iman dengan menjalankan perintah yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Atau wahai orang beriman, penuhilah cabang-cabang iman dengan melaksanakan perintah yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Kita diseru oleh Allah Ta'ala, wahai orang beriman, seruannya adalah udkhulu fis silmi, masuklah kalian dalam Islam kafah, semuanya, seluruhnya. Fil islami jami'an, dalam Islam secara menyeluruh, ya. Ayyuhal hudur rahimakumullah, di dalam ayat ini kita diperintah untuk masuk Islam secara keseluruhan. Islam dengan akidahnya, Islam dengan ibadahnya, Islam dengan akhlak-akhlaknya, Islam dengan seluruh ajarannya yang berisi perintah dan larangan. Hendaknya kita tunduk patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban kita dan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita semua, ya. Masuk Islam secara keseluruhan. Yang sudah muslim sejak dini, sejak kecil, ya, hendaknya dia belajar Islam supaya nanti bisa masuk Islam secara keseluruhan. Orang yang baru masuk Islam dari Nasrani atau Yahudi atau agama yang lain pun juga demikian. Ketika sudah masuk Islam, maka harus memasuki Islam secara keseluruhan. Ajaran-ajaran agama sebelumnya mesti ditinggalkan. Misalnya yang diagungkan hari Jumat, bukan hari Sabtu atau hari Ahad lagi. Yang diimani Nabi Muhammad SAW dan seluruh Rasul, bukan hanya Nabi Isa atau Nabi Musa saja. Kemudian seluruh kaum mukminin menjadi saudara-saudaranya. Inilah yang menjadi kewajiban kita semua, ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Jadi muslim yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak pilah-pilih, ya. Tidak pilah-pilih. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Hadza amrun min Allah lil mu'minin an yadkhulu fi jami'i syara'i'id din." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum mukminin agar mereka masuk ke dalam seluruh ajaran Islam secara keseluruhan, wala yatruku minna syai'an, dan tidak meninggalkan darinya sedikit pun. Kembali kepada muqaddimah tadi, ya. Semua ajaran Islam itu hak, semuanya baik, semuanya lurus, semuanya rahmat buat kita semua. Nggak ada istilahnya zalim, itu tidak ada. Atau kesulitan di luar batas juga tidak ada. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita. Zat yang menciptakan manusia tahu bagaimana kemampuan ciptaannya. Maka didatangkanlah syariat yang dalam jangkauan kemampuan mereka secara rata-rata, ya. Salat 5 waktu susah apa berat? Ringan. Dibagi-bagi menjadi 5 waktu, dan di waktu-waktu yang kita butuh untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan berat apa susah? Ya, berat apa susah? Ringan. Buktinya anak SD bisa melakukannya. Apalagi sing atuyan mangan, ya. Yang susah makan itu. Kok ada orang dewasa, tua, kuat mengatakan saya tidak bisa puasa? Ini bohong.
Jadi kita harus masuk Islam secara keseluruhan, yang menjalankan salat 5 waktu, yang menjalankan puasa Ramadan, kemudian kalau punya harta lebih sesuai dengan ketentuan, wajib zakat, bayar zakat. Kemudian kalau sudah datang waktu kewajiban haji, yang menunaikan ibadah haji, dan begitu seterusnya. Gak bisa mengatakan misalnya, saya puasa sajalah misalnya, sholatnya nggak usah, nggak bisa. Atau saya jadi muslim, infak sajalah, nggak mau sholat 5 waktu. Atau mengatakan yang penting saya akhlaknya baik sajalah, saya nggak mau sholat tapi yang penting akhlaknya baik. Tidak bisa. Masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih, karena semuanya ini sudah dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi syariat terbaik buat kita semua. Ya, orang yang menganggap susah ya akan tertolak dengan firman Allah Ta'ala, akan terbantahkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Misalnya, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini firman Allah Ta'ala tentang puasa. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Rasulullah SAW mengatakan, inna hadad dina yusrun, agama ini mudah. Jangan main-main itu ya. Agama ini mudah. Bahkan menjadi kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi SAW di surah Al-A'la. Agama ini agama yang mudah, saudara-saudariku rahimakumullah ta'ala. Wa sanuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan untuk hal yang mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, ya. Ini berita gembira yang ada dalam surah Al-A'la. Berita gembira nomor 2 setelah berita gembira nomor pertama, ya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Jadi Allah Ta'ala sudah menyampaikan Islam itu mudah, ajarannya mudah. Seandainya kemudian ada kesulitan, orang tidak wajib melakukannya, atau ada opsi dalam mengerjakannya. Nggak bisa sholat berdiri, makan dengan duduk. Tidak punya uang, maka mendapat zakat. Tidak punya uang, maka tidak wajib mengerjakan ibadah haji. Sangat mudah. Hanya saja syaitan akan terus ya membisik-bisiki Islam itu susah. Sholat itu akan mengurangi produktivitas. Atau sholat itu akan mengurangi rezeki misalnya. Yaitulah syaitan yang memang kerjaannya untuk membisik-bisiki supaya orang tidak menjalankan kewajiban agama. Padahal nama rezeki itu sudah tertulis, mau tokonya tutup untuk sholat atau dibuka, ya. Kalau memang rezekinya tidak datang di waktu itu, enggak akan datang. Nah sebaliknya, walaupun orang sholat, kalau kemudian setelah sholat dapat rezeki banyak, ya tetap akan hilang, ya. Itulah keyakinan seorang muslim muslimah terkait rezeki, bahwa ibadah itu tidak menghalangi rezeki, bahkan akan menjadi jalan untuk memperlancar atau memudahkan rezeki. Kita lanjutkan perkataan Imam atau Syekh Sa'di rahimahullah, wa la yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa. Dan hendaknya manusia kita ini jangan sampai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Setelah beliau menyampaikan ini perintah Allah agar kita masuk Islam secara keseluruhan, tidak meninggalkan sedikit pun, beliau memperingatkan janganlah kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Gimana nih caranya?
mengambil syariat yang sesuai dengan hawa nafsu, mengambil syariat yang sesuai dengan keinginan kita saja. Kalau enggak sesuai, ditinggalkan. Ini hakikatnya orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Disadari apa tidak, dimaklumi apa tidak. Dia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia ikuti. Padahal kita ini harus menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang perintah-perintahnya dan larangannya kita taati. Tapi sebagian orang menjadikan hawa nafsunya yang biasanya mengajak kepada keburukan sebagai Tuhan yang dia taati dan dia ikuti. Allah Ta'ala sudah menyampaikan fa'illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ini hakikat orang yang tidak mau mengikuti seruan Nabi SAW. Fa'illam yastajibu laka, kalau mereka ini tidak mau menyambut seruan wahai Muhammad, mereka itu hakikatnya sedang mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya yang biasanya mengajak orang kepada keburukan, kepada maksiat, kepada kerusakan dan kebinasaan. Inilah jalan yang kadang dipilih oleh seseorang ya. Saya pengen bebas, saya pengen bebas, tapi hakikatnya dia sedang terjerat oleh hawa nafsunya, sedang terbelenggu oleh hawa nafsunya. Dia tidak ingin diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin diatur oleh petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ingin diatur oleh hawa nafsunya, justru ingin diatur oleh syaitan. Inilah bahaya buat siapapun yang berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, ayat yang mulia di surah Al-Baqarah tadi memerintahkan kita semua ya untuk tamasuk atau berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam semuanya. Di Islam itu memiliki 3 karakter ya: kamal, syumul, dan baqa. Ini sudah sering disinggung ya. Ajaran-ajaran Islam itu punya 3 karakter. Yang pertama kamal, sempurna. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak butuh tambahan-tambahan. Kemudian syumul, mencakup semua yang kita butuhkan. Bahkan masalah adab di kamar mandi, adab buang air ya, adab tidur, kemudian cara berjalan, bahkan ya doa safar, cara makan dan lain-lain ada aturannya. Dan ini tidak boleh dianggap sebagai perkara-perkara kulit, nggak boleh, nggak perlu, tidak boleh. Ini wahyu, ini petunjuk, ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian orang yang belajar di ilmu perhotelan ya, itu banyak sekali aturan-aturan bagaimana cara mempersiapkan piring, naruh sendoknya di mana, garpu di mana, nanti sepit di mana dan lain-lain. Itu ada aturannya, detail. Dan mereka menganggap ini penting sebagai etiket dalam makan ya. Mereka menganggap ini penting.
Sebagian orang menganggap masa makan perlu seperti itu. Dan sekarang kita arahkan kepada petunjuk-petunjuk Islam dalam masalah makan minum. Kalau ada orang menganggap tata cara seperti itu baik, silahkan. Tapi jangan katakan tata cara dalam Islam itu tidak ada nilainya sama sekali, jangan. Makan dengan tangan kanan ada nilainya. Minum dengan tidak tergesa-gesa, dengan 3 kali teguk misalnya, ada nilainya. Makan dari tempat yang dekat ada nilainya. Bukankah nggak sopan orang makan gini-gini, tangannya ke sana kemari menjelajah gitu ya. Ini kan nggak sopan. Apakah yang di perhotelan membahas seperti ini? Sepertinya tidak. Tapi tentu ini yang lebih baik dan terbaik. Makan dengan baca sambillah, bismillah, kemudian wakul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yari, makanlah dari yang dekat dengan engkau ya. Bismillah supaya berkah. Kemudian makan dengan tangan kanan supaya tidak seperti syaitan ya. Karena tangan kanan ini punya kemuliaan. Kemudian makan yang dekat-dekat, jangan menjadi penjelajah ke sana kemari, akhirnya jatuh kepleset, numplak kalian di makanan. Malu nanti. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ini luar biasa karena datang dari Nabi Muhammad SAW. Pakai sendal ada aturannya, lepas sendal pakai ada aturannya. Tidak boleh kita remehkan. Karena ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang petunjuknya adalah khairul hadiyu wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah adalah hidayah Nabi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang memaknai asilmi dengan Islam adalah Imam At-Tabari rahimahullah, imamnya para ahli tafsir. Dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam masalah ini atau dalam bab ini, bahwa kita wajib masuk Islam secara keseluruhan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 60, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Yang artinya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengaku-ngaku mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga mengaku-ngaku telah beriman dengan apa yang diturunkan sebelum engkau. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum dengan taghut, hukum selain Allah Subhanahu wa taala, hukum yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkarinya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ayat ini bicara tentang orang munafik. Ketika mereka berselisih dengan orang Yahudi, dia ingin diputuskan dengan keputusan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan orang yang semaunya dalam menetapkan hukum. Padahal di sisi mereka ada Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat yang adil. Nah, ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab untuk menjelaskan bahwa iman itu ada konsekuensinya, ada tuntutannya. Kita mengaku, kamu beriman kepada Allah Rasulnya, dia, iya. Saya beriman kepada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Kita ketika ditanya seperti itu akan menjawab demikian. Amantu billah Rabban wa bi Muhammad SAW Nabiyan. Saya beriman kepada Allah sebagai Rabb
dan saya beriman kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, keimanan ini punya tuntutan, ada tanggung jawab, ada konsekuensi, yaitu tunduk patuh kepada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada syariat atau ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan syariat ini sebagai sumber hukum dalam seluruh urusan kita. Itu tanggung jawab kita, itu tugas kita dan kewajiban kita, atau tuntutan dari kita. Ngaku beriman, laksanakan perintah Allah Ta'ala. Ngaku beriman, laksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang senang ataupun tidak senang, ketika orang suka ataupun tidak suka, maka harus menjadikan syariat Allah Ta'ala sebagai hukum yang menetapkan urusan-urusan dia. Man zama annahu mu'min wa ikhtara hukm at-taghut ala hukmillah fahuwa kadhibun fi qawlihi. Syekh Sa'di menyebutkan, siapa saja yang mengaku beriman tapi kemudian lebih memilih hukum dari selain Allah, ya, ada hukum Allah kemudian dia memilih hukum yang lain yang datang dari selain Allah Ta'ala, orang ini sedang bohong dalam pengakuannya sebagai mukmin, dalam pengakuannya sebagai orang yang beriman. Kita semua orang yang mengaku beriman, dan iman, pengakuan iman itu ada konsekuensi yang harus kita tunaikan, yaitu menerima ajaran Allah, menerima syariat Allah, ya, yang di situ ada perintah dan larangan, kemudian menjadikannya sebagai landasan kita dalam berbuat atau menghindari atau menetapkan sesuatu. Misalnya dalam Islam ada larangan riba, larangan menipu dalam jual beli, kewajiban untuk menjelaskan aib atau kekurangan yang ada dalam barang yang dijual. Nah, hal semacam ini harus diterima dengan hati bulat, hati terbuka, karena kita sudah mengaku sebagai hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang ngantuk-ngantuk itu ngantuk atau serius, ya? Nah, sementara Imam Ibnu Katsir saat berbicara tentang ayat An-Nisa 60 ini, beliau sampaikan bahwa hadil ayatu inkarun minallah. Ayat ini merupakan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa-siapa yang mengaku-ngaku beriman terhadap risalah yang Allah turunkan kepada Rasulnya atau kepada nabi-nabi sebelumnya. Ngaku beriman tapi tidak mau tunduk kepada syariat Allah, ya. Ngaku beriman tapi malah menolak. Maka ayat ini mengingkari mereka, merupakan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua itu. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah. Kemudian Syekh membawakan ayat di surah Al-An'am 156, ya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguh orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Nah, yang mereka itu menjadi bergolong-golongan setelah itu. Lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Ya, orang-orang yang membeda-bedakan
yang memisah-misahkan dalam ajaran Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara makna ayat ini yang dimaksud dengan farraqu yang memecah belah atau memisah-misah adalah bi an ya'khudha minasyari'ati wa yaj'aluha dinahu wa yad'u mislahu. Dia mengambil satu bagian dari syariat kemudian menganggap inilah agama saya kemudian meninggalkan yang lain. Padahal syariat itu utuh ya, anggap saja dari A sampai Z, kemudian dia mengambil satu bagian menganggap inilah Islam. Lalu meninggalkan yang lain-lain. Nah, orang seperti ini berarti mengambil sesuatu yang diinginkan saja, kemudian menampik atau menolak hal-hal yang lain yang sebenarnya juga bagian dari agama Islam itu sendiri. Apakah pantas kita berbuat seperti ini? Memilih-milih semau-maunya. Apakah Allah Ta'ala memang memberi kebebasan kita untuk memilih-milih semau-maunya? Apakah Nabi SAW juga memberi kebebasan umat untuk memilih semau-maunya? Tentu tidak. Kewajiban kita tunduk patuh bulat kepada seluruh ajaran Allah. Kewajiban kita tunduk patuh secara bulat kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak pilih-pilih. Tidak mengimani sebagian, kemudian mengingkari sebagian. Ini yang lebih parah lagi. Mengimani sebagian, kufur dengan sebagian yang lain. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Memilih sebagian, mengingkari sebagian. Nah, sementara orang Muslim kembali kita ingatkan diri kita masing-masing, kita semua ini wajib untuk mengikuti seluruh ajaran agama Islam. Tidak pilih-pilih, tidak melaksanakan apa saja yang kita inginkan saja. Tidak hanya melaksanakan yang ringan-ringan saja ya. Tidak melaksanakan apa yang kita sukai saja, tapi semuanya harus kita kerjakan. Yang wajib dengan seluruh jenisnya, yang sunnah dengan seluruh jenisnya, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah seseorang berusaha untuk mengamalkannya dengan sebanyak-banyaknya. Itulah hakikat seorang yang muslim kepada Allah Ta'ala, yang artinya mustaslim, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim itu bukan orang yang menolak, bukan orang yang melawan, bukan orang yang menampik, bukan orang yang ingkar ya. Muslim itu menerima, berserah diri kepada Allah Ta'ala dan kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa fillah rahimakumullah. Jadi dalam bab ini Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala mengingatkan kita agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ya. Kalau di bab sebelumnya kita disuruh masuk secara global, wujub dukhulil Islam, wajib kita masuk Islam secara global. Di sini ada penekanan lebih lanjut, lebih luas lagi. Kita harus masuk Islam secara keseluruhan ya, secara mendetail. Karena Islam itu sempurna, Islam itu ajaran yang menyeluruh, dan hakikatnya kalau kita melaksanakannya kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang akhirnya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya. Demikian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga yang disampaikan menjadi kebaikan buat kita semua ya, untuk membuka hati kita, kesadaran kita agar kita lebih mudah menerima ajaran Allah ya. Jangan sampai kita menganggap ini keras, ini ajaran keras ya.
Tidak ada ajaran yang keras. Yang keras itu hati kita yang nggak mau menerima ajaran Allah, itu yang keras. Yang keras itu kalau kita kemudian menolak ajaran Allah, itulah hakikat sesuatu yang keras ya. Allah sudah memberi kemudahan-kemudahan, sudah memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita, maka mari kita syukuri nikmat rahmat khusus ini berupa risalah, dengan kita terima, dengan kita laksanakan atau kita terima, kemudian kita pelajari, kita cintai, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, lantas kita menyebarkannya kepada yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.